Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi kimia kelas 10 di semester 2 ini masih membahas tentang stoikiometri. Namun kita bahas dulu hukum dasar kimia ya. Ini hukum yang kedua. Yang pertama kan konservasi massa, yang kedua hukum perbandingan tetap atau hukum Ross. Nah, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap ya. Kalau misalkan saya punya reaksi 2H2 ditambah O2, itu kan jadinya 2H2O ya. Massa H dalam H2O ini akan sama dengan massa O dalam H2 ya. Massa O dalam H2O juga akan sama dengan massa O dalam O2. Gitu. Jadi kanan kiri itu sama perbandingannya. Adapun pernyataan lain tentang hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa sama dengan perbandingan massa atom-atom penyusun satu molekul senyawa. Jadi selain massa, jadi dia perbandingannya molekul atom juga. Nah, untuk ini rumus ada perbandingan massa A dan massa B. Massa A kita nyatakan dengan X, massa B kita nyatakan dengan Y. Nah, untuk jika perbandingan massa unsur A berbanding massa unsur B itu sama dengan tinggal kita kalikan saja. X ini adalah koefisien ya. Nanti koefisien dari tergantung kalau kayak gini. Kan ini 2H2O berarti 2H2 berarti ini nanti koefisiennya 2. ARA misalkan massa unsur A dikali X dikalikan ARA, atom relatifnya berapa ya. Unsur B juga sama, misalkan unsur B nya adalah O, berarti koefisien dari O adalah 1 ya, dikalikan dengan AR unsurnya. Atau kalau misalkan kita mau bandingkan antara unsur berbanding senyawa, itu sama dengan jumlah AR unsur dibagi dengan MR senyawa. Nah, kalian harus tahu ya membedakan AR dengan MR. Misal ya, AR itu atom relatif. AR atom relatif. MR molekul relatif. Kalau H itu atom ya, berarti AR-nya kalau saya tanya ARH itu 1. ARO itu 16 ya. Berarti molekul relatif H2O, misalkan kita cari H2O, ini jumlah dari ininya H dikali 2 ditambah oksigen, 1 dikali 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, kalau misalkan, nah ini penting ya, kalau misalkan MR dia berarti intinya dia penjumlahan dari atom-atom relatifnya ya. Bacanya ini bukan nomor massa, kalian bacanya di kalau misalkan di tabel itu massa atom ya sebutnya ya, kalau nggak salah namanya. Ini contoh soal. Jika reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air, tentukan massa H dan O dalam H2O. Berarti massa H dan O dalam H2O. Kita reaksikan dulu enaknya. H2O berarti yang 2 apanya? 2
tambah setengah O2 setengah O2 ya. Nah ini kan sama aja kalau setengah dikali kalau kita kalikan setengah dikali 2 itu kan 1 ya. Jadi tulis aja supaya di sini setara. Misalkan H-nya udah 2, O-nya 1 jadi sama gitu. Tentukan massa H dan O. Massa H sama dengan H per H2O dikalikan ininya gramnya. H-nya berapa? H-nya kan ini pakai AR ya berarti ya. ARH MR H2O dikalikan dengan gramnya. ARH kan tadi kayak ini nih. Kita patokan ini. Berarti XARH per MR H2O dikalikan dengan gramnya. Nah, kita tutaskan dulu rumusnya sebelum kalau mau menjawab soal, tutaskan dulu rumusnya ya. Lalu kita masukkan jawabannya. Koefisiennya berapa? Jumlah atom H-nya berapa? Berarti H itu dikali 2. Berarti H dikali 2 dibagi dengan MrH2O. A2O tadi berapa? 18 ya? 18. H itu 1 dikali 2 langsung aja 2 ya. 2 dikalikan dengan 18 gram. 2 ini kita bisa sederhanakan jadi 1/9 kali 18 sama dengan 2 gram. Nah, ditanya massa ya. Yang kedua massa O. Massa O sama dengan ARO per MrH2O dikalikan gram. Karena sudah tahu, boleh langsung. O kan 16 per O nya 1 ya, hitungannya ya kan setengah kali 2 dari 1. 18 dikalikan dengan 18. Cara cepatnya nih 16 ya. Sehingga H2 tambah setengah O2 jadi H2O. H-nya itu 2 gram. Oksigennya itu 16 gram. Jadi H2-nya itu H2O-nya itu di soal udah kan 18 gram. Nah, gitu. Gitu ya kalau untuk membaginya. Oke, kali ini kita bahas satu-satu aja karena untuk implementasi dari hukumnya itu banyak ya. Misalnya kita bahas tentang hukum perbandingan tetap, itu kan meluas ya soalnya. Contoh soalnya aja bisa kayak gini. Jadi kita nggak bisa bahas sekaligus untuk hukum-hukum dasar kimia. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.